Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Seri Susanti, NPM 192201019, ingin mempresentasikan pencegahan sprain dan strain pada remaja. Latar belakang: kegiatan olahraga yang dipacu untuk dikembangkan dan ditingkatkan, maka kegiatan olahraga memiliki perhatian yang luas. Dengan meningkatkannya aktivitas olahraga, cedera saat berolahraga semakin banyak. Dengan cedera tersebut, para olahragawan ataupun atlet sulit meningkatkan atau mempertahankan prestasinya. Cedera sendiri adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang disebabkan paksaan atau tekanan fisik. Tinjauan teori. Sprain atau kesleo adalah cedera yang berupa penguluran atau robeknya ligamen atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang, atau kapsul sendi yang menjadikan stabilitas sendi. Strain adalah cedera yang berupa peregangan atau robekan dari tendon atau otot. Cedera ini juga terjadi karena otot tertarik pada arah yang salah. Klasifikasi dari sprain dan strain. Derajat 1, ringan, berupa robekan ringan yang ada pada otot atau ligamen. Cedera pada derajat 1 bisa disembuhkan dengan metode Price. Terapi latihan juga membantu memulihkan kekuatan dan kelenturan otot. Derajat 2, yaitu cedera sedang, robekan parsial namun masih menyambung. Terapi yang digunakan sama namun ditambah dengan imobilisasi di daerah yang terkena cedera. Derajat 3 termasuk berat, yaitu berupa robekan yang penuh pada otot dan ligamen yang menjadikan tidak stabilnya sendi. Terapi yang digunakan biasanya imobilisasi dan pembedahan untuk mengembalikan fungsinya. Faktor yang menyebabkan sprain dan strain. Faktor dari sprain yaitu latihan yang berlebihan, otot yang tidak seimbang, pemanasan yang kurang, latihan yang salah, dan lemahnya otot tendon dan ligamen. Faktor dari strain yaitu strain ringan ditandai dengan kontraksi otot karena terhambat. 2. Strain total sebagian otot yang tidak bisa kontraksi dan membentuk benjolan. Yang ketiga, nyeri yang muncul mendadak pada daerah otot tertentu. Yang keempat, nyeri menyebar dan otot kaku. 5. Cedera strain menyebabkan memar dan bengkak. Penanganan cedera sprain dan strain bisa menggunakan metode Price, yaitu P. Proteksi. Proteksi ini bertujuan untuk mencegah cedera semakin parah dengan cara mengurangi gerakan otot yang cedera. Proteksi bisa menggunakan air speed dan ankle brace. R yaitu rest, mengistirahatkan tubuh yang mengalami cedera agar cedera yang dialami tidak meluas. Yang ketiga, I yaitu ice, melakukan kompres dingin pada bagian yang terkena cedera yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan menghentikan pendarahan, dan lakukan selama 20 menit 4-8 kali sehari. C yaitu compression, membalut dan ditekan pada bagian yang mengalami cedera untuk mengurangi pembekakan. E yaitu elevation, meninggikan posisi tubuh yang mengalami cedera untuk mengurangi pembengkakan. S yaitu support, mencegah pergerakan otot yang berlebihan dan mencegah cedera yang berulang. Ketika mengalami cedera, yang harus kita hindari yaitu 1. Head, pemberian air panas pada area yang cedera. Pemberian air panas ini menyebabkan meningkatnya perdarahan di area cedera. Yang kedua, pemberian alkohol. Alkohol juga akan meningkatkan pembengkakan pada area yang cedera. Yang ketiga, running atau lari juga memperburuk cedera karena otot cedera akan bergerak. Yang keempat, massage. Pemijatan di area cedera juga tidak diperbolehkan
karena akan merusak jaringan yang cedera. Kesimpulan, sprain atau keseleo adalah cedera yang berupa penguluran atau robeknya ligamen atau jaringan menghubungkan tulang dengan tulang, atau kapsul sendi yang menjadikan stabilitas sendi. Strain merupakan peregangan atau robekan dari tendon atau otot. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan metode Price. Price sendiri adalah proteksi, rise, ice, compression, elevation, dan support. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.